Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Haldayanti dari kelas 7A dengan NPM 21351061. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar MongoDB yang sudah saya simak dari video YouTube sebelumnya. Nah, pertama itu adalah pengenalan MongoDB, yang dimana MongoDB itu dokumen oriented database. Jadi apa sih itu dokumen oriented database? Itu merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen semi struktur data. Biasanya dokumen disimpan dalam bentuk JSON atau XML. Dokumen oriented database biasanya bertolak belakang dengan relational database. Relational database biasanya itu menyimpan data dalam bentuk tabel dan menyimpan relasinya di tabel lain. Sedangkan dokumen oriented database ini biasanya menyimpan data dalam bentuk JSON atau XML dan menyimpan relasinya sebagai embedded object di dalam dokumen yang sama. Terus ada istilah yaitu relational database dengan dokumen database. Yang pertama, di mana relational database itu sama dengan dokumen, yang dimana dokumen database yang kita gunakan itu adalah MongoDB. Nah, di situ juga menyebutnya dengan database, sedangkan relasi di tabel itu di MongoDB collection, sedangkan kolom di relational, sedangkan di MongoDB itu adalah field. Di relational itu biasanya menggunakan raw atau record, sedangkan di dokumen itu dokumen atau JSON, XML, dan lain-lain. Untuk di relational itu adalah join table, sedangkan di dokumen database MongoDB embedded dokumen atau reference. Sedangkan di relational DB kita menggunakan SQL, sedangkan di MongoDB itu menggunakan JavaScript. Terus ada juga yang namanya MongoDB Compass, yang dimana MongoDB client itu tidak seperti aplikasi database lainnya seperti MySQL, PostgreSQL. MongoDB hanya berjalan sebagai aplikasi server saja. Jika kita ingin terkoneksi ke MongoDB, kita harus menggunakan aplikasi kliennya. Ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan untuk menggunakan aplikasi klien. Ada yang berbasis terminal, atau GUI, atau Graphical User Interface. Salah satu yang disediakan oleh MongoDB adalah MongoDB Compass. Selanjutnya itu adalah MongoDB Compass, yang dimana aplikasi berbasis GUI yang bisa kita gunakan secara gratis sebagai aplikasi klien untuk MongoDB. Selain itu, salah satu hal yang bagus di MongoDB Compass, kita mendukung perintah terminal sehingga kita bisa mengetikkan perintah untuk dijalankan di MongoDB. Silakan kita download aplikasinya, itu adalah MongoDB Compass. Terus ada link di bawah ini. MongoDB Client itu tampilan dari MongoDB Compass yang sudah kita download dari link sebelumnya. Terus ada juga namanya MongoDB Shell, yang dimana pada kasus kita menggunakan sistem operasi yang berbasis terminal seperti Linux server, maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi berbasis GUI seperti MongoDB Compass. MongoDB juga menyediakan aplikasi klien berbasis terminal yang bernama MongoDB Shell. Kita bisa download menggunakannya secara gratis. Dan untuk menggunakan MongoDB Shell ini, kita cukup ekstrak arsip file yang sudah kita download, lalu di dalamnya terdapat file bin. Ini adalah tutorial bagaimana cara menggunakan MongoDB Shell. Selanjutnya itu adalah database. Database itu adalah tempat menyimpan collection. Semua collection harus disimpan di database. Biasanya database digunakan untuk memisahkan data secara logikal per aplikasi. Artinya, biasanya satu aplikasi akan memiliki satu database. Jarang sekali kita menggunakan satu database untuk beberapa aplikasi. Untuk membuat database, kita tidak perlu secara eksplisit membuat database. MongoDB akan secara otomatis membuat database sesuai dengan nama database yang kita pilih. Untuk memilih nama database, kita bisa menggunakan perintah use diikuti nama database. Ini adalah tampilan untuk memilih database seperti use belajar, use hello, atau show database, yang dimana use ini untuk memilih database belajar, use hello untuk memilih database hello, dan show database itu untuk menampilkan semua database. Terus ada juga namanya database methods. Database methods itu seperti db drop database itu untuk menghapus database, db get name itu untuk mengambil nama database, db host info itu mengambil informasi host tempat MongoDB, db version itu mengambil versi database, db stats itu mengambil status pengguna database.
Selanjutnya itu adalah collection. Collection itu adalah tempat menyimpan dokumen. Maksimum per dokumen yang bisa disimpan adalah 16 MB. Maksimum level nested dokumen yang bisa disimpan adalah 100 level. Database methods untuk collection. Nah, untuk database method collection itu DB get collection names itu untuk mengambil semua nama collection. DB create collection names itu membuat collection baru. DB get collection name mendapatkan objek collection. DB name itu sama dengan DB collection sebelumnya. DB get collection info itu mendapat informasi semua collection. Collection methods. DB collection fetch itu mengambil semua dokumen. DB collection count mengambil jumlah dokumen. DB collection drop itu untuk menghapus collection. DB collection total size itu mengambil total ukuran collection. DB collection stats itu mengambil informasi statistik collection. Ini adalah tampilan dari collection JS. Ya, seperti DB create collection customer itu membuat collection customer, DB create collections product itu membuat collection product, DB create collections order itu membuat collection order. Terus adanya data model. Dimana kenapa kita harus perlu mengerti data modeling? Yang pertama itu pindah dari relational database ke dokumen database bukanlah hal yang sederhana hanya memindahkan semua tabel ke collection. Pengguna dokumen database tidak akan mendatangkan manfaat besar jika kita tidak mengerti cara memodelkan data untuk kebutuhan aplikasi kita. Saat memodelkan data menggunakan rasional database, biasanya kita mengacu ke database normalization. Saat memodelkan data menggunakan dokumen database, kita harus mengacu ke pengguna aplikasi dalam melakukan query, update, dan memproses data. Skema yang fleksibel. Tidak seperti di relational database di MongoDB, kita bisa memasukkan data collection secara langsung, tanpa mendefinisikan skema collectionnya. Skema untuk collection di MongoDB sangat fleksibel, tiap dokumen bisa berbeda, tidak seperti tabel di relational database yang harus setiap di-record. Namun, pada prakteknya, saat direkomendasikan menggunakan jenis data yang sama untuk tiap collection, walaupun bisa berbeda-beda di collection yang sama. Ada juga namanya primary key. Saat membuat dokumen di MongoDB, kita wajib menambahkan primary key, tidak seperti relational database yang bebas membuat kolom untuk primary key. Di MongoDB, primary key wajib menggunakan field ID. Selain itu, primary key tidak bisa lebih dari satu field. Hanya bisa field ID, jadi kita membuat composite primary key, maka kita hanya bisa melakukan dengan menggunakan satu field ID. Ini adalah dari struktur dokumen embedded, di mana embedded subdokumen itu menggunakan email, sedangkan embedded subdokumen itu adanya city seperti Jakarta. Ini adalah struktur dokumen embedded, ada address, street, city, country, kontak, email, dan phone. Ini adalah bentuk dari seperti primary key tadi, user ID, di user ada kontak JSON, ada address JSON. Terus ada embedded versus reference. Jadi gunanya embedded itu antar dokumen saling ketergantungan, tidak bisa langsung melakukan perubahan ke embedded dokumen. Embedded dokumen selalu dibutuhkan ketika mengambil data dokumen. Gunakan reference jika antar dokumen bisa berdiri sendiri dan tidak terlalu ketergantungan satu sama lain, bisa melakukan manipulasi data langsung terhadap reference dokumen. Reference dokumen tidak selalu dibutuhkan saat mengambil dokumen. BISAN. BISAN itu singkatan dari binary JSON, yaitu binary encoded serialization dokumen seperti JSON, sama seperti JSON. Di BISAN juga bisa menggunakan embedded object array dan lain-lain. Nah, tipe data di BISAN 1 itu adalah double, alias double, tipe data string itu string, object array arrays, binary data bit data, object LD itu object LD. Tipe data 2 di BISAN itu boolean, alias bool, date itu date, null, regular expression itu regex, JavaScript with scope itu JavaScript with scope. Jadi tulisan di tipe data BISAN itu agak berbeda dari tipe data sebelumnya. Tipe data BISAN 3 32 bit integer itu int, timestamp itu sama, 64 bit integer itu long, desimal 128 desimal, min k, max k itu max k juga. Object LD adalah random data yang unik, cepat untuk di-generate dan terurut. Nilai objek memiliki ukuran panjang 12 byte, konsisten, terdiri dari informasi 4 byte timestamp, 5 byte random value, dan 3 byte incrementing counter. Objek digunakan sebagai default ID primary key.
di dokumen jika tidak secara explicit menyebutkan ID dokumennya. Insert dokumen. Untuk menyimpan data ke MongoDB, kita perlu membuat dokumen dalam bentuk JSON. Vault ID tidak wajib dimasukkan jika tidak memasukkan field ID. Maka secara otomatis MongoDB akan membuat ID baru secara random dengan tipe data object ID. Atau kita juga bisa secara eksplisit membuat objek ID baru dengan menggunakan pemerintahan yang object ID. Insert document function. DB collection insert one dokumen itu menambah dokumen ke collection. DB collection insert many array dokumen menambah semua ke dokumen di array ke collection. Ini adalah tampilan untuk insert customer dokumen. Kita menggunakan DB customer insert one, untuk DB product insert money, dan DB orders itu insert one. Terus ada juga namanya query dokumen. Query dokumen itu sama seperti di relational database, di MongoDB pun kita bisa melakukan query atau pencarian dokumen yang sudah kita simpan di collection. Query dokumen function itu DB collection find query, yang mana mencari dokumen dengan query. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.